Oktober 2020. Dan beragam informasi terkini dan menarik seputar Sulawesi Tenggara dalam sepekan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Enoch Putra Nikolaus Strauss Dan saya Vita Morisa Putri. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu tempat karantina pasien COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Berikut wawancara selengkapnya. Melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara membuat pemerintah mengambil tindakan dalam penanganan kasus COVID tersebut. Gedung Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah naungan Dinas BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu tempat yang telah dipersiapkan untuk menampung para pasien COVID-19 yang telah dinyatakan ODP. Selamat pagi pemirsa, sekarang saya berada bersama Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, Sahrudin Nurdin SE. Selamat pagi Bapak. Ya. Bapak, kantor BPSDM salah satu tempat karantina pasien COVID-19. Apakah gedung diklat BPSDM akan menjadi tempat pasien COVID-19 Bapak? Betul. Sejak kemarin waktu diluncurkan dana refocusing kemarin, kami di BPSDM ini mendapatkan rehabilitasi gedung untuk persiapan menampung para pasien COVID yang dinyatakan ODP. Gedung kami telah direhab, perbaikan-perbaikan untuk persiapan, dan pada awal 2 minggu lalu itu sudah mulai digunakan, yang terdiri dari 3 asrama. Dari 3 asrama, asrama A, B, dan C. Dan masing-masing asrama itu mempunyai jumlah kamar berbeda-beda. Yang pertama, asrama A. Asrama A itu terdiri dari 20 kamar, yang per kamarnya bisa menampung 2 pasien, karena ada 2 tempat tidur per 1 kamar. Begitu juga untuk asrama B, terdiri dari 20 kamar juga. Nah, untuk asrama A, itu daya tampungnya lebih besar, karena asrama A itu ada 2 lantai, dia jumlah kamar sekitar 16 kamar. Tapi masing-masing kamar itu mempunyai tempat tidur 3 unit. Jadi di asrama C itu bisa menampung sampai 48 orang pasien. Dan sampai saat ini yang kita gunakan adalah pertama asrama C, dan itu per hari ini udah penuh, yang terdiri daripada 48 tempat tidur itu sudah terisi semua oleh pasien COVID. Nah, sekarang kita pindahkan ke B, dan rupanya juga sejak kemarin itu sudah penuh lagi. Jadi untuk asrama A yang tadinya kita tempatkan para medis, cleaning service, dan Satpol PP untuk menjaga keamanan, dan para medis untuk melayani pasien COVID. Nah, sekarang kita sudah pindahkan lagi mereka ke guest house yang terdiri daripada 4 kamar. Itulah yang digunakan oleh para medis, cleaning service, dan Satpol PP. Untuk asrama A, per hari ini itu kita sudah mulai buka lagi, karena dari data pasien COVID yang dirilis oleh tim gugus, dalam minggu ini berturut-turut itu sangat signifikan penambahannya.
Kendari ini yang terakhir kemarin kalau saya tidak salah itu 71 orang yang dinyatakan positif. Itulah yang kita antisipasi untuk bagaimana caranya kita membantu para pasien-pasien itu untuk menjalani karantina tersebut. Iya, Bapak. Apa saja persiapan atau antisipasi yang dilakukan kantor BPSDM ini, Bapak, dalam melihat bertambahnya pasien COVID-19 di Sulawesi Tenggara? Ya, kita memohon doa mudah-mudahan jangan lagi bertambah karena yang tersisa di BPSDM ini tinggal asrama A. Dan kalau sudah asrama A juga ikut penuh, kami sudah tidak bisa lagi menampung pasien-pasien COVID. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus itu sudah harus mencari tempat karantina yang baru. Siap, Bapak. Apakah ada ruangan khusus, Bapak, untuk pasien ODP atau OTG yang disediakan di tempat ini, atau hanya dikhususkan saja, Bapak, pasien yang berdampak COVID-19? Kalau kami di sini memang dikhususkan untuk para pasien ODP saja. Karena kalau yang ada gejala itu kami tidak di sini karena peralatan medis kan terbatas. Ya, di sini cuma dikhususkan memang sama seperti Babelkes, itu cuma untuk pasien ODP saja. Pemirsa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badala SPDMM, melakukan kunjungan kerja ke Kominfo Kabupaten Kolaka berkenaan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara M. Ridwan Badala SPDMM melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka pada hari Selasa 29 September 2020. Bertempat di Command Center Kabupaten Kolaka yang menjadi pusat pertemuan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi Command Center yang menjadi pusat informasi dan dikelola langsung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka. Dalam kesempatan ini, beliau juga menyampaikan beberapa program yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai update informasi dan bahan sharing untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka. Kita sepakat di YouTube kami, ada YouTube kami, kalau di YouTube apa ini, YouTube aku banyak sekali yang pengunjung karena kita kalau sosialisasi dan jangan updating. Pelan-pelan Pak. Kalau soalnya jangan updating Pak, sudah 3 tahun jangan updating, jadi saya bilang sudah hari ini kita updating. Kemarin kita bikin apa? Dan pelan sepekan. Ya sepekan berita semua kegiatan kita liput atau kita buat dalam berita. Paling bagus kalau setiap OPD dipanggil. Ya, kita pelan-pelan Pak, karena kan mengubah paradigma mereka. Alhamdulillah sekarang mereka malah telepon kita, Pak Kadis. Pada kesempatan ini pula, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka mempresentasikan keberhasilan yang telah dicapai oleh Kominfo Kolaka dalam mengintegrasikan sistem informasi seluruh organisasi perangkat daerah, rumah sakit, kepolisian, dan seluruh jalan di Kabupaten Kolaka. Semuanya dalam jajaran. Ke depan ini Pak, kami akan sudah diberitahukan bahwa kami akan menjadi tuan rumah Regional Development Academy. Jadi khusus untuk ASN dari Diskominfo, Humas, dan Bapeda. Itu di regional kerja Balai Besar Kominfo. Kemudian ini kami ada pantauan ini Pak, CCTV dalam kota. Kalau yang tidak menyala berarti listriknya. Ini yang pertama mendukung dalam rangka pembangunan Kolaka Smart City, di mana salah satu indikator Smart City itu masyarakat merasa nyaman, aman. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa. Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia tahun 2020 yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haja Nur Endang Abbas pada Rabu 30 September 2020. Haja Nur Endang Abbas selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
mengikuti rapat kerja nasional Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia pada Rabu 30 September 2020. Rapat yang bertajuk Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik untuk mewujudkan Indonesia Maju diselenggarakan secara virtual langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Deputi 3 Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Sekretaris Kementerian Pan-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa birokrasi yang baik dan bersih, sederhana, fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu pilar dan agenda pembangunan nasional. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual yang diikuti oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi bersama Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 1 Oktober 2020. Bertempat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Ali Mazzi mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-55 tahun 2020 secara virtual pada Kamis 1 Oktober 2020. Upacara yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini disiarkan secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara ini dihadiri secara virtual oleh seluruh pejabat publik di Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah masing-masing se-Indonesia, DPR RI, serta DPRD se-Indonesia. Rangkaian prosesi upacara diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh DPD RI Lanyala Mataliti, pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Usai mengikuti upacara, Gubernur Ali Mazzi menyampaikan bahwa sebagai ideologi resmi Republik Indonesia, Pancasila sudah melalui beragam ujian dan marwahnya tetap kokoh. Semangat Pancasila ini juga harus dapat memperkuat perjuangan kita melawan dan mengakhiri pandemi COVID-19. Pengukuhan Bunda Baca oleh Gubernur Sulawesi Tenggara di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Jumat 2 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 Oktober 2020 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara akan segera berlangsung acara Joint Zoom Meeting pengukuhan Bunda Baca Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Agista Aryani Ali Mazzi SE, tentunya dalam rangka mempercepat strategi promosi peningkatan minat baca dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan tentunya hari ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Mazzi S. Sarjana Hukum, dan juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam acara tersebut juga akan ada penandatanganan MOU antara Bunda Baca dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tentunya didampingi oleh Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama. Untuk menumbuh kembangkan minat baca masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu adanya penobatan Duta Baca. Bunda Baca hadir sebagai sosok yang penuh inspiratif dan merupakan role model untuk menggalakkan minat baca di Sulawesi Tenggara. Bertempat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Ali Mazzi resmi menobatkan Agista Aryani sebagai Bunda Baca Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2020-2023 pada Jumat 2 Oktober 2020. Penobatan ini ditandai dengan pemasangan selempang oleh Gubernur dan penandatanganan nota kesepahaman antara Bunda Baca Agista Aryani dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
buku adalah gudang ilmu, sedangkan membaca adalah kuncinya. Nah, ini yang selalu yang masih masih teringat di dalam pikiran saya. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita akan tahu sejarah global yang ada di dunia ini. Dengan adanya pengukuhan ini, salah satu visi misi pembangunan pemerintahan Gubernur Ali Mazzi dan Wakil Gubernur Lukman Abu Nawas yang termaktub dalam program Sultra Cerdas dapat terlaksana. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Rapat perdana Buletin Garbarata diadakan di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas M. Ridwan Badala SPD MM yang juga menjabat sebagai penanggung jawab. Senin 28 September 2020, bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, rapat perdana tim Buletin Garbarata diadakan. Rapat yang dihadiri oleh seluruh susunan tim penerbit buletin ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badala SPD MM, yang juga menjabat sebagai penanggung jawab dalam tim tersebut. Dalam rapat ini, beliau membahas tentang tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam mengambil peran sebagai tim penerbit buletin pemerintah Sulawesi Tenggara. Beliau juga mengharapkan agar semua tugas dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab demi hasil kerja yang maksimal. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi SH inspeksi ke jembatan Teluk Kendari dalam tahap uji bebas statis dan dinamik yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 21 Kendari melalui Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas, dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh hadir dalam uji bebas statis dan dinamis di lokasi Jembatan Teluk Kendari pada Sabtu 3 Oktober 2020. Gubernur Ali Mazzi melakukan inspeksi di dua tempat sekaligus, yakni Jembatan Teluk Kendari dan Kendari Newport Bungkutoko. Dua lokasi ini adalah dua titik vital dalam operasi jalan dan jembatan. Pengujian itu untuk melengkapi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar jembatan mendapatkan sertifikat layak fungsi. Setelah semua tahap pengujian telah selesai dilaksanakan, rencana peresmian jembatan akan dilaksanakan pada bulan November 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini yang kerap dilakukan Presiden terkait proyek infrastruktur nasional PIN yang dibiayai pemerintah pusat. Namun tentunya saya selaku gubernur bersama-sama dengan Bapak Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI akan berusaha, akan berupaya untuk memohon waktu kepada Bapak Presiden. Mungkin sekaligus saya akan memberikan persentase di hadapan Bapak Presiden terhadap beberapa kegiatan-kegiatan strategis yang diupayakan oleh pemerintah provinsi bersama DPR RI. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, kunjungan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum di Pelabuhan Bungkutoko dalam rangka mengkoordinir dan meninjau pembuatan akses Kendari Newport. Kegiatan pembuatan akses Kendari Newport merupakan rangkaian kegiatan inspeksi pemerintah dalam proyek Jembatan Teluk Kendari pada Sabtu 3 Oktober 2020 di Pelabuhan Bungkutoko. Kegiatan ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI untuk ditangani APBN 2021. Pemerintah daerah menyelesaikan studi AMDAL dan parents teknis akses jalan tersebut. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan.
Rapat terkait pembebasan lahan dan progres pembangunan Jalan Poros Toronipa dipimpin oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haja Nur Endang Abbas, SE, MSc. Rapat pengembangan Jalan Wisata Toronipa yang diadakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 membahas tentang pembebasan lahan dan progres pembangunan Jalan Poros Toronipa. Bertempat di Toronipa, Kabupaten Konawe, rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haja Nur Endang Abbas, SE, MSi. Pembangunan ini itu tidak mangkrak dan kemudian pencairan dana ini efektif. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Selasa 29 September 2020, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Kendari Pos dalam rangka membangun kerjasama dalam publikasi dan pembangunan pencitraan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badala melakukan kunjungan kerja ke kantor redaksi salah satu media terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kendari Pos pada Selasa 29 September 2020. Kunjungan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun kerjasama dengan media, mengingat peran dan fungsi Dinas Kominfo sebagai wadah dalam penyampaian informasi faktual, khususnya dalam bidang pemerintahan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kemitraan antara pers dan instansi pemerintah akan terbentuk, tidak hanya dengan Kendari Pos saja, tetapi juga dengan media-media massa yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Berikut wawancara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai pertemuan Gubernur dan Masyarakat Tionghoa Kota Lama terkait pembangunan kembali Kota Lama menjadi pemukiman modern Cinator. Selamat siang pemirsa, sekarang saya bersama Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badala, SPD MM. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak, bagaimana hasil pertemuan Bapak Gubernur dengan masyarakat Tionghoa Kota Lama terkait pembangunan kembali Kota Lama menjadi pemukiman modern Cinator? Baik, jadi hasil pertemuan Bapak Gubernur dengan masyarakat Kota Lama, masyarakat Tionghoa Kota Lama sangat, saya katakan sangat diapresiasi oleh masyarakat Kota Lama terkait rencana Bapak Gubernur untuk membangun kembali Kota Lama yang tadinya tergusur, hilang dalam peradaban, kemudian dibangun kembali menjadi suatu kawasan pemukiman Cina Town. Dan apresiasi masyarakat Kota Lama dalam hal ini Cina sangat berterima kasih dengan langkah dan mengharapkan bahwa apa yang direncanakan Pak Gubernur bisa direalisasikan minimal 2 tahun terakhir ini. Oke, terima kasih pemirsa. Itulah hasil wawancara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak M. Ridwan Badala, SPD MM. Informasi selengkapnya pemirsa bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. M. Ridwan Badala, SPD MM selaku Kepala Dinas memimpin rapat rencana kegiatan anggaran 2021. Bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo Sultra, Kepala Dinas M. Ridwan Badala memimpin rapat pembahasan usulan program kegiatan rencana kegiatan anggaran periode 2021 pada Senin 5 Oktober 2020. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan anggaran tiap kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain TIK, data center, IKP, serta persandian. Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala bidang memaparkan kebutuhan tiap kegiatan guna menjalankan program kerja periode ke depan. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, berikut pelantikan pejabat administrator dan pengawas lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum melalui Kepala Dinas Kominfo Sultra M. Ridwan Badala resmi melantik ke-9 pejabat administrator dan pengawas lingkup Dinas Kominfo Sultra pada Senin 5 Oktober 2020.
Pelantikan ini dinilai sebagai pembawa angin segar mengingat beberapa kursi pejabat administrator dan pengawas di Dinas Kominfo Sultra telah lama mengalami kekosongan. Adapun ke-9 pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang dilantik tersebut adalah yang pertama, Ahmad Yasir SSTP MSI sebagai Sekretaris Dinas, Richardin M. Pua SEMM sebagai Kepala Bidang Persandian, Nurlela Harahap SPMSI sebagai Kepala Bidang Data Center, Alam Kuata Sirga Esos MAP sebagai Kasubag Program, Nur Saputra Eskom sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Komunikasi Publik, Jumina SSI sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Sumber Daya dan Komunikasi Publik, Sultrawati Pairunan SE sebagai Infrastruktur Data Center Teknologi Informasi dan Komunikasi, Juniati Asisa SS sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan, Idul Triawan SH sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pengamanan Persandian, dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Alim Aziz Sarjana Hukum melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melantik Kepala Sekolah tingkat SMA SMK lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bertempat di Aula Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Asrunlio M. Hum PhD, melantik sejumlah kepala sekolah SMA SMK lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Senin 5 Oktober 2020. Menurut beliau, selain dituntut bekerja maksimal dan sepenuh hati, kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis, serta memiliki tingkat kedisiplinan tinggi guna menjadi panutan bagi guru dan siswa di tempat bertugas. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Baiklah pemirsa, demikian Nagara Berata TV edisi 5 Oktober 2020. Bersama saya Eno Putra Nikolaus Raus dan saya Vita Morisa Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.